Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di hari ini, hari-hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mudah-mudahan hari-hari ini kita bisa manfaatkan ya dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan ya kuantitas dan kualitas amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan ya jamaah sekalian pembahasan dari kitab Al-Fiqhu Fiddin Ismatun Minal Fitan. Itu pemahaman tentang agama, merupakan benteng bagi seseorang dari berbagai fitnah-fitnah, ujian-ujian yang melanda di dalam kehidupannya. Kita sampai di pertemuan yang lalu di halaman yang ke-41 ya, baris yang kedua. Ya. Ya. Ya, halaman yang ke-41 baris yang kedua. Coba kita lihat kalimat sebelumnya ya. Halaman 40 bagian bawah. Kata beliau, wa ala kulli hal al-fitanu katsiratun wa tatanawwa. Ya, ala kulli hal ya, ini kalimat yang sering diucapkan ya. Ala kulli hal ya. Kalau arti letterleknya adalah atas segala keadaan. Ya, bahasa Indonesianya itu yang jelas ya, yang jelas gitu ya. Yang jelas, yang pasti. Yang jelas fitnah-fitnah itu banyak ya, fitnah-fitnah itu banyak. Ya, wa tatanawwa dan beragam. Ya. Ini sudah disampaikan oleh beliau di halaman-halaman yang sebelumnya. Di antaranya ada fitnah al-amwal, ya, fitnah harta, ada fitnah al-aulad, anak-anak, ada fitnah az-zaujah, ya, pasangan kita sendiri, ada fitnah al-khair, ya, an-ni'am, ya, kenikmatan-kenikmatan itu juga bisa menjadi batu ujian. Ada fitnah yaitu al-masaib, ya, musibah-musibah. Ada fitnah yang berupa at-ta'ah, ketaatan, kemaksiatan, termasuk juga tafarruq wal ikhtilaf, ya, perselisihan dan juga perbedaan bergolong-golongan. Di sini beliau jelaskan fitan itu banyak sekali dan beragam. Wad du'atu ilal fitan aidan yakthurun, ya, dan para penyeru kepada fitnah-fitnah tersebut itu banyak. Wa yatadarrabuna wa yudarrabun, ya, mereka itu mempelajari jamaah sekalian dan juga mengajarkan, ya. Mereka yatadarrabun, berlatih, ya, mempelajari, mengasah diri, wa yudarrabun, ya, dan mereka juga dilatih. Ya, di sini pakai fathah ya, wa yudarrabun, ya, mereka juga dilatih. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis, qaumun min jildatina, ya, kaum, satu kelompok dari kulit kita juga, ya, maksudnya dari bangsa kita juga. Wa yatakallamuna bi alsinatina, ya, mereka berbicara dengan lisan-lisan kita juga. Du'atul fitan yatakallamuna bi alsinatina, ya, jadi para penyeru kepada fitnah, pada penyeru pada fitnah jamaah sekalian, ya, baik itu dalam ke arah kesyirikan, ya, kebid'ahan, kemaksiatan dan sebagainya. Yatakallamuna bi alsinatina, ya, mereka itu berbicaranya dengan bicara kita.
Ya, wahum min jildatina, mereka juga dari bangsa kita, dari kulit kita, baik dari kalangan bangsa Arab yang itu kebanyakannya, au min aqaribina aidan, atau bisa juga dari kerabat-kerabat kita. Ya, fa'alal insan an yahdhara wa la yaghtar. Ya, maka seseorang itu hendaknya dia hati-hati. Saya ulangi, hendaknya seorang manusia itu yahdhar, hati-hati. Wala yaghtar, ya janganlah sampai tertipu. Kullu man da'a ila dhalalah au mukhalafah alkitab was sunnah fahdharhu. Ini kesimpulannya ya. Jadi bisa kita kasih garis bawah, kullu man da'a ila dhalalah au mukhalafatil kitab was sunnah fahdharhu. Ya, siapa saja yang menyeru kepada kesesatan atau menyelisihi alkitab was sunnah fahdharhu, maka hati-hatilah terhadapnya. Walau kana aqrabun nasi ilaik, ya meskipun dia orang yang paling dekat kepadamu. Ya, meskipun dia orang yang paling dekat kepadamu hubungannya, tapi kalau dia menyeru kepada kesesatan, hati-hati. Nanti engkau terpengaruh. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna subulal mukhalifah li siratillahi ala kulli sabilin minha syaitan yad'un nas ilaihi. Wa akhbara, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, ya, bahwasanya jalan-jalan yang menyelisihi sirat, jalannya Allah, jalan yang satu jemaah sekalian, jalan-jalan yang banyak tersebut yang menyelisihi tadi, ala kulli sabilin minha syaitan. Ya, ada di masing-masing jalan itu syaitan-syaitan, ya, penyeru-penyerunya. Ya, yad'un nas ilaih, yang menyeru manusia kepadanya. Ya, ada syayatinil ins, syayatin dari jenis manusia, ada syayatin al-jin dari jenis jin. Jalan lurus satu, jalan yang di sebelahnya ini banyak sekali yang bengkok, banyak sekali jalan-jalan kesesatan. Nah, jalan yang lurus satu. Di setiap jalan yang bengkok tadi jamaah sekalian itu ada penyeru-penyerunya, baik dari kalangan manusia maupun jin. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 221, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Ya. Mereka menyeru kepada neraka. Ya, artinya jalan-jalan yang sesat tadi, para penyeru-penyeru tadi sama sekalian itu mengarahkan kepada neraka. Sementara Allah menyeru, mengajak kepada surga. Inilah yang kita cari, yang kita teguh di atasnya jemaah sekalian, jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Shiratal Mustaqim, dan kita berhati-hati dari segala jalan yang menyimpang yang ada di kanan dan kiri jalan yang lurus tersebut. Wasyaitan yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, ya, dan syaitan itu mengajak pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka. Ya. Jadi syaitan enggak mungkin ngajak orang kepada surga, pasti dia ngajak kepada kesesatan, kepada neraka, untuk menemaninya di neraka nanti. Fahunaka du'atun alaina an nahdhara minhum, ya, di sana ada para penyeru, ya, yang atas kita hendaknya kita berhati-hati dari mereka. Wa an nahdhara min subahihim, ya, dan agar kita hati-hati dari subah, ya, dari subhat mereka. Wa alaina an nalja'a ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli ilmi, ya, hendaknya kita kembali, ya, nalja, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada ahlul ilmi, para ulama. Nas'al amma askala alaina, ya, kita tanya kepada para ulama tentang apa yang membuat kita iskal, yang membuat kita samar, yang membuat kita bingung, yang tidak tahu, kembali kepada para ulama. Qala ta'ala fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, ya, maka bertanyalah kepada ahlul ilmi jika kalian tidak mengetahui. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam hal ini bertanya kepada para ulama yang mereka memiliki kedalaman ilmu tentang agama Islam ini. Wa nahnu nas'alullaha fi kulli rak'ah, ya, kita juga mohon kepada Allah di setiap rakaat min salatina, ya, dalam salat kita,
hinama naqra Fatihatul Kitab, ya, ketika kita membaca Fatihatul Kitab, suratul Fatihah, allati hiya ruknun min arkanis shalah, yang merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Qiraatuha ruknun min arkanis shalah, ya, membacanya termasuk salah satu rukun salat. Qala Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan. Siapa mereka? Dijelaskan di ayat yang lain, ada 4 golongan. Yang pertama yaitu minan nabiyyin, ya, dari golongan para nabi, para rasul. Yang kedua wasiddiqin, ya, orang-orang yang siddiqin. Yang ketiga asyuhada, mereka yang mati syahid, ya. Syekh Utsaimin memasukkan al-ulama dalam golongan asyuhada. Yang keempat as-solihin, golongan orang-orang yang solihin. Mereka ini yang an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, ya, bukannya jalan orang-orang yang maghdub, ya, yang dimurkai atas mereka, ya. Mereka adalah golongan Yahudi dan yang mengikuti jalan-jalan mereka, ya. Intinya mereka itu memiliki ilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, ya, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Mereka adalah an-nasara dan yang mengikuti jalan mereka, beramal tanpa ilmu. Nas'aluhu ayyahdiyana as-siratal mustaqim, ya, kita mohon kepada Allah agar memberikan kepada kita, memberikan hidayah jalan yang lurus. Wa an yujannibana tariqal maghdubi alaihim wa tariqa ahli dhalal, dan agar dia menjauhkan atas kita jalan yang dimurkai dan juga jalannya ahlud dhalal, golongan yang tersesat. Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai atas mereka itu adalah humul ulama alladzina la ya'maluna bi'ilmihim, orang yang berilmu, orang alim, para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya, jadi nomor 1 di sini tentu golongan Yahudi, dan siapa saja mengikuti orang-orang tersebut, berilmu tapi tidak diamalkan. Waddallun, golongan yang tersesat, humul ladzina ya'maluna biduni ilmin, ya, mereka yang mengamalkan tanpa ilmu. Nah, kita dalam Islam dituntunkan dua-duanya. Kita dituntunkan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, tidak cukup sampai di situ, kita juga perlu mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu tersebut. Kita tidak harus tahu semuanya sama sekalian, tapi yang kita tahu sedikit tersebut kita amalkan, jauh lebih baik, ya, daripada tahu banyak tapi tidak diamalkan. Jadi ilmu kemudian amal, ya, supaya termasuk dalam golongan an'amta alaihim. Wa humul ladzina qala Allahu fihim, dan merekalah, ada baris sebelumnya, ya. Baris sebelumnya wal mun'am alaihim, ya, di sini pakai fathah, ya, ainnya. Wal mun'am alaihim, orang yang diberikan nikmat, yaitu siapa? Hum ahlul ilmi wal amal. Ini bisa kita kasih garis bawah, ya. Wal mun'am alaihim, orang yang diberi nikmat, golongan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ahlul ilmi wal amal, orang yang berilmu dan juga beramal, golongan yang berilmu dan beramal. Wa humul ladzina qala Allahu fihim, ya, dan merekalah orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka, minan nabiyyin, ya, dari kalangan para nabi, wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baiknya kawan. Faman wuffiqa li siratillah, ya, di sini pakai waw, ya, fi'il majhul ini, ya,
fi'il madhi lil majhul, faman wuffiqa, siapa yang diberikan taufik li siratillah, terhadap jalannya Allah, ya, siapa orang yang dimudahkan meniti jalan yang lurus tadi, dia diberikan kemudian di atasnya sarat rifqatuhu haula'il akhyar, maka menjadilah kawan-kawannya adalah mereka orang-orang yang terbaik tadi dari kalangan 4 golongan tadi. Wa man hada an siratillah sarat rifqatuhu al-maghdubi alaihim, siapa yang menjauh dari jalannya Allah, dari jalan yang lurus, sarat akan menjadi rifqatuhu, ya, kawan-kawannya, al-maghdubi alaihim waddallin, mereka yang dimurkai atau mereka yang tersesat. Nas'alullaha al-afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Kemudian di sini beliau mengutip, ya, ucapan yang mulia, ucapan yang indah dari salah seorang ulama, yaitu guru dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik rahimahullahu taala. Kata beliau, hunaka kalimah qalaha imamu daril hijrah, ya, ada ucapan kalimat, ya, yang diucapkan oleh imamnya Darul Hijrah, ya. Darul Hijrah maksudnya Madinah Al-Munawwarah, imamnya Madinah Al-Munawwarah, Imam Malik di masanya. Ya, kita tahu Imam Malik itu di Madinah jamaah sekalian, dan beliau berjumpa dengan para ulama, ya. Beliau tidak keluar dari Madinah karena para ulama, ya, singgah di Mekah dan Madinah, bertemu di sana. Para Imam Malik digelari dengan Imam Darul Hijrah, imamnya Darul Hijrah, tempat hijrah atau Madinah. Malik ibnu Anas rahimahullah, yaitu kalimat wahia kalimatun azimatun, ya, kalimat yang agung, yang bagi lil muslim an yatabassara biha, yang semestinya seorang muslim untuk merenungkannya, memahaminya, wa yata'ammalaha, dan merenungkannya. Apa kalimat beliau? Beliau berkata, qala rahimahullah, la yuslihu, nah, di sini dikasih harokat, ya, supaya tidak keliru kita, dikasih dhammah oleh pencetaknya. La yuslihu akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha, tidak akan bisa memperbaiki akhir dari umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki awalnya, ya, maksudnya generasi yang terus, ya, berkelanjutan dari umat Nabi Muhammad SAW, semakin terus berlanjut ini semakin banyak ujian cobaannya, ya, tidak akan bisa memperbaiki keadaan, ya, di masa tersebut kecuali dengan apa yang bisa memperbaiki di masa dahulunya. Maksudnya dahulu di masa kapan? Di masa Nabi SAW dan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Tidak akan bisa memperbaiki keadaan akhir umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki di masa awalnya. Apa yang dimaksud? Ma huwallazi aslaha awwalaha, apa yang dimaksud yang memperbaiki awalnya, yaitu Alkitab was sunnah, yaitu dengan Alkitab, Al-Quran, dan juga As-Sunnah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalik akhiru hadhil ummah, ya, demikian pula di akhir umat ini, ya, akhir zaman jemaah sekalian. Hinama yakthur asyarr, ya, ketika banyak asyarr, ya, keburukan, waddalal, kesesatan, wal firaq, firqah, golongan-golongan, wal jamaat, kelompok-kelompok, la yuslihuha, tidak akan bisa memperbaikinya zaman tersebut, illa ma aslaha al-jil al-awwal, kecuali dengan apa yang memperbaiki al-jil, yaitu generasi awalnya. Dengan apa? Alkitab was sunnah wattiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita kepingin tetap seperti dahulu di masa sahabat, ya, kembali kepada Alkitab was sunnah. Ya, kita hidup di akhir zaman, kita kepingin seperti dulu para sahabat di atas siratal mustaqim, maka kuncinya kembali kepada Alkitab was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tentu dengan pemahaman para salaful ummah. Wa huwa mawjudun walillahil hamd, dan ini ada, alhamdulillah, walillahil hamd. Alladzi aslahal jil al-awwal mawjudun baina aidina, yang dahulu memperbaiki generasi pertama ada di hadapan kita.
Wa huwa kitabullah, ada Al-Qur'an di hadapan kita, ada sunnah Nabi di hadapan kita sallallahu alaihi wasallam. Warruju ilal ulama, ulama juga ada yang kita tinggal kembali kepada mereka. Di setiap zaman pasti ada ulamanya. Al-mukhtasina bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu memiliki kedalaman ilmu, kekhususan tentang Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyubayyinu lana ma ashkala alaina, ya, supaya mereka menjelaskan kepada kita apa yang kita tidak tahu atau tidak faham tentang hal tersebut. Para ulama menjelaskan. Jadi ada Al-Quran di hadapan kita, ada sunnah, ada ulama yang dahulunya juga ada di masa para sahabat. Nah, ini solusinya sahabat sekalian. Keadaan di akhir zaman yang begitu banyak, ya, berbagai ujian, fitnah, ya, tantangan, maka kembalinya kepada Al-Quran. Al-Quran akan tetap ada sampai akhir zaman nanti, sampai sebelum terjadinya hari kiamat. Sunnah juga akan tetap ada, ulama juga akan tetap ada, firqatun najiyah juga akan tetap ada. Kemudian juga Taifah al-Mansurah juga akan tetap ada. Mereka yang berada di atas Shiratal Mustaqim juga akan tetap ada. Orang yang beriman juga akan tetap ada sampai nanti sebelum datangnya yaumul qiyamah. Aqulu qauli hadza, ini yang bisa saya sampaikan. Wa astaghfirullah li wa lakum, saya mohon kepada Allah ampunan untuk diri saya dan kalian. Wa as'alullaha an yahdiyana wa iyyakum siratahu al-mustaqim, saya mohon kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada kami dan kalian jalannya yang lurus. Wa an yujannibana wa iyyakum tariqal maghdubi alaihim, dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari jalan mereka yang dimurkai, waddallin, jalannya orang-orang yang tersesat min ashabil jahim, dari kalangan penghuni neraka. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ya, beliau menutup muhadarah beliau dengan bersolawat, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, berikut para sahabat beliau. Inilah nasihat-nasihat yang indah dari Al-Allamah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana pengajian beliau, pembahasan ceramah ini di antara yang hadir yaitu Syekh bin Baz rahimahullah taala. Nah, Syekh bin Baz memberikan komentar dan kesan beliau di halaman selanjutnya. Kita buka halaman 45. Di sini ada ta'liq samahatus Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz 'ala al-muhadharah al-fiqh fid din. Ya, jadi ta'liq, ya, maksudnya kesan, ya, pendapat beliau atau apa yang ingin beliau sampaikan, ya, terkait muhadharah yang disampaikan Syekh Fauzan hafizahullahu taala. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, yang beliau telah wafat meninggalkan kita jemaah sekalian. Syekh bin Baz yang tidak asing, ya, bagi kita, beliau ulama yang terkenal, dahulu ketua majelis ulama di Arab Saudi, kemudian juga termasuk kibarul ulama, ya, ulama besar. Beliau dianugerahi umur yang sangat panjang, ya, beliau mengalami kebutaan, ya, di usia kurang lebih 17 tahun. Ketika itu ada wabah yang melanda di Saudi, Jazirah Arabia, banyak yang mengalami kebutaan termasuk beliau. Tapi dengan kebutaan tersebut Allah buka, ya, mata hati beliau. Allah jadikan beliau seorang yang luar biasa ilmunya, kedalamannya. Di umur 27 ya sudah menjadi mufti, ya, di umur 27 sudah menjadi apa? Mufti, ya, seorang yang berfatwa. 27 tahun, ya, Mas kalian. Terus sampai di usia beliau yang mendekati kurang lebihnya 90 tahun, ya, kiprah beliau sangat luar biasa. Karya-karya beliau sangat banyak sekali, kurang lebih 18 jilid, ya, dari soal jawab dan sebagainya. Dan beliau seorang yang sangat dicintai oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Ketika wafat juga sangat banyak sekali yang mengantarkan jenazah beliau, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau, alhamdulillah wahdah, ya, segala puji bagi Allah semata. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Ya, di sini beliau bersalawat, ya, kepada nabi yang tidak ada nabi setelahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi, keluarga dan para sahabat beliau, wa man ihtada bihadih, dan siapa yang mendapat petunjuk dengan petunjuk beliau. Amma ba'd. Faqad istama'tum ila hadhil muhadaratil qayyimah, ya, kalian telah mendengar muhadarah, penyampaian nasihat yang indah, yang qayyimah,
yang disampaikan allati alqaha sahibul fadilah, yang disampaikan oleh sahibul fadilah, ya, seorang yang memiliki keutamaan, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, fi maudhu'in 'azim jadir bil inayah, di dalam permasalahan yang agung yang sudah semestinya untuk diperhatikan. Wa huwa maudhu' at-tafaqquh fid din, yaitu tentang maudhu' materi pemahaman tentang agama ini. Wasair ala manhaji salafil ummah minas sahaba wa atba'ihim bi ihsan, ya, dan tentang meniti jalannya para salaf. Salaf itu yang terdahulu dari umat ini, dari kalangan para sahabat dan yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Wa talaqqi dzalika an ahli ilmi wal iman min ahli sunnati wal jamaah, dan menimba ilmu talaqi dari para ulama dan iman dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Walaqad ajada wa afada, ya, dan sungguh Syekh Fauzan hafizahullah telah menyampaikan muhadarat dengan ajada wa afada, ya, maksudnya dengan sangat luar biasa, sangat indah, sangat dalam gitu ya. Ya, ajada itu sangat baik, afada itu memberikan faedah, ya, intinya sangat baik dan sangat berbobot. Dha'afallahu mathubatah, semoga Allah melipat gandakan pahala atas beliau. Wa abana ma yanbaghi bayanahu fi hadzal maudhu', ya, dan beliau telah menjelaskan apa yang semestinya dijelaskan fi hadzal maudhu'il azim, ya, di materi yang agung ini. Wa inni uayyid, ya, dan sesungguhnya saya menguatkan ma dzakarahu fadilatuhu fi hadzal maqam, apa yang disampaikan oleh beliau di tempat ini. Fa kullu mu'minin wa kullu mu'minatin fi hadhihi dunya, setiap mukmin dan mukminah di dunia ini fi asyaddil hajah ila tafaqquh fid din, sangat butuh untuk belajar agama. Tafaqquh fid din wa tabassur, ya, intinya sangat butuh terhadap mempelajari agama ini, ya, dan kita bersyukur ya ikhwan wa akhwati fillah, kita dimudahkan ya untuk mempelajari agama, menuntut ilmu, ini yang perlu kita pertahankan. Ya, jadi sangat butuh seorang mukmin mukminah untuk tafaqquh fid din, hatta ya'lama hukmallah fi jami'i a'malil mukallafin, ya, sampai mereka mengetahui hukum-hukum Allah, ya, fi jami'i a'malil mukallafin, ya, pada seluruh amalan mereka yang menjalankan syariat agama ini. Wa hatta yasiru ala basirah, dan juga dengan thalabul ilmi supaya orang di atas basirah. Wala sabila ila dzalik illa bittafaqquh fid din, yang enggak ada jalan lain kecuali dengan tafaqquh fid din, mempelajari agama ini. Bil inayah bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan berpegang teguh, dengan inayah, mementingkan, ya, mengkonsentrasikan diri terhadap Al-Qur'an, memperhatikan Al-Qur'an dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, kama tafaqqaha man qablana, sebagaimana yang sebelum kita, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka juga memperdalam agama ini, minas sahabah wa man ba'dahum. Sabilus sa'adah wa sabilun najah, jalan kebahagiaan dan jalan keselamatan itu adalah huwas sabil alladzi salakahu al-mu'minun as-sabiqun, jalan yang pernah ditempuh oleh para, ya, orang-orang yang beriman yang terdahulu dari kalangan para sahabat dan pengikut mereka yang mengikuti mereka dengan kebaikan, ya, mereka telah selamat jemaah sekalian. Kita tinggal mengikuti jalannya para sahabat tersebut supaya kita selamat seperti mereka. Generasi terbaik yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasiku adalah, sebaik-baik generasi adalah generasiku, maka terhadap mereka lah kita mencontoh dan meniti jalan seperti jalan yang mereka lalui. Kama qala Allah jalla wa ala wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, ya, subul, jalan-jalan yang lain, nanti kalian akan berpecah belah,
menyimpang dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Surah Al-An'am 153. Fasiratullah wal ilmu wal amal. Jalannya Allah adalah ilmu dan amal. Wal ilmu bi kitabillah wa sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wal amal bihima. Mengilmui Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengamalkannya. Ya, meskipun apa yang kita pelajari Jamaah sekalian ini tidak sebanding ya dengan orang-orang terdahulu, tapi inilah yang bisa kita lakukan. Ya, pengamalan kita mungkin tidak seperti pengamalan yang maksimal dari orang terdahulu, tapi inilah yang kita upayakan, meniti jalan ilmu dan juga amal. Ya, mungkin dalam seumur hidup ya mungkin tidak semua hal yang kita ketahui dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu sudah luar biasa kalau kita bisa mengamalkannya. Ya, jadi kita tidak dituntut untuk mengetahui semua ya, hal dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, tapi kita dituntut berusaha untuk thalabul ilmi dan mengamalkan apa yang kita ilmui, kemudian mempelajari As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan apa yang kita ketahui dari sunnah tersebut. Nah, hadza huwal ilm, inilah ilmu. Wa hadza huwas sirat, inilah jalannya. Wa hadza huwal huda, inilah petunjuk. Wa hadza huwal islam, inilah Islam. Wa hadza huwal bir, inilah kebajikan. Wa hadza huwat taqwa, inilah ketakwaan. Wa li hadza qala subhanahu, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami Allah jalan yang lurus. 'Allamana rabbuna, Rabb kita telah mengajarkan kepada kita an-natluba hadzal amr, agar kita meminta perkara tersebut, an-natluba minhu al-hidayah, kita ya mohon kepada Allah hidayah di atas jalan yang lurus. Wa siratuhu al-mustaqim, dan jalan yang lurus, wal ilmu bima ja'a bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wal amalu bidzalik. Ya, kembali beliau menitik beratkan ya, jalan yang lurus itu al-ilmu, mengilmui apa yang datang dari Rasulnya dan juga mengamalkannya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Fassarahu biqaulihi siratal ladzina an'amta alaihim, ditafsirkan dengan firman-Nya, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Nah, siapa mereka? Wahum ahlul ilmi, para ulama, bima qalahu Allah wa rasuluh, dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulnya. Wa ahlul amali bidzalik, dan mereka yang mengamalkannya. Wahumus sahabah, dan merekalah para sahabat. Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya para sahabat beliau. Thumma man ba'dahum min atba'ihim bi ihsan. Kemudian yang setelah para sahabat dari generasi yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Wa ala ra'sihim, terutama al-qurunits tsalatsa, 3 kurun yang pertama, kurun ats-tsalatsah ya, 3 generasi yang pertama, qarnus sahabah ya, generasi para sahabat, thumma qarnut tabi'in, kemudian generasi para tabi'in, thumma atba'ut tabi'in, kemudian generasi para tabi'ut tabi'in. Iya, kalau menurut penjelasan salah seorang ulama Jamaah sekalian, itu kurang lebihnya sampai di tahun, kurang lebih ya Jamaah sekalian, di tahun 220-an. Ya, jadi mulai dari setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah masa beliau ya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu kurang lebihnya ya sampai tahun 220-an. Ya, sahabat, habis itu tabi'in, habis itu para tabi'ut tabi'in. Ya, dan yang setelahnya dari mereka yang mengikuti 3 generasi tersebut dengan kebajikan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang mengikuti mereka ya, orang-orang yang mengikuti mereka, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Al-hadits. Baik. Ya, kita lanjutkan sampai 2 paragraf lagi ya di halaman yang sama. Wala sabila ila ma'rifati hadzal amr illa bittafaqquhi fid din, ya tidak ada jalan untuk mengetahui perkara ini kecuali dengan tafaqquh fid din, mempelajari agama ini.
Ya, ini kalimat-kalimat yang berulang ya jemaah sekalian, menunjukkan pentingnya mempelajari agama. Ya, jangan sampai seseorang itu tenggelam di dalam dunia tidak mempelajari agamanya. Wal inayah bil Qur'anil azim, ya, memperhatikan Al-Qur'an al-azim, ya, dan juga as-sunnah al-mutahharah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita sederhanakan ya, berarti kita perlu apa jemaah sekalian di sini, peningkatannya tentang Al-Qur'an misalnya kita sudah beriman, ya, berarti kita coba programkan bagaimana interaksi kita dalam membaca Al-Qur'an. Ya, kemudian juga bagaimana di dalam tadabburnya. Ya, tadabbur di sini dengan menghadiri majelis-majelis yang disampaikan di situ tafsir Al-Qur'an. Kemudian bagaimana kita pengamalan terhadap Al-Qur'an, ya, sudahkah saya mengamalkan Al-Qur'an? Ini introspeksi diri kita sama sekalian. Terhadap as-sunnah al-mutahharah, ya, apakah saya sudah mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa hadis yang telah saya ketahui, berapa hadis yang telah saya amalkan? Nah, mungkin konkretnya seperti itu ya. Jadi kita ini yang bisa kita lakukan. Ya, tentu dengan menghadiri majelis ilmu, talaqi di hadapan para ulama. Wa talaqqi dzalik an ahli ilmi, ya, dan mempelajari itu semua dari para ulama alladzina ittaba'u alkitab was sunnah, yang mereka mengikuti alkitab was sunnah, wa 'azzamuhuma, dan mereka mengagungkan keduanya, wa saru 'alaihima, dan mereka berjalan di atas keduanya. Fal ilmu, maka ilmu itu, qala Allah azza wa jalla wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, firman Allah dan sabda Rasul. Wa qala sahabah, ucapan sahabat, itulah ilmu. Laisal ilmu, bukanlah ilmu itu ra'yu fulan wa ra'yu fulan, pendapat fulan, bukan ilmu. Wala budda min talaqqil ilm an min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu itu hendaknya dengan talaqqi, ya, dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, hendaknya talaqqil ilmu, mempelajari ilmu itu dari Al-Qur'an dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa min hamalati hadzal ilm, dan dari para pembawa ilmu ini mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah as-sairuna ala nahji sahabah wa atba'ihim bi ihsan, yang meniti jalan para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan kebajikan. Kita cukupkan dahulu ya jemaah sekalian sampai di halaman yang ke-47 dari uraian Fadilatul Syekh ya Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu rahmatan wasi'ah atas muhadarah yang disampaikan oleh Syekh Fauzan hafizahullahu taala. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas jemaah sekalian atau ingin ditanyakan tentang materi, dipersilahkan. Jelas insyaallah. Oke, Bapak. Ya. Coba diulangi pertanyaannya, apakah memang satu-satunya itu talaqi atau gimana? mempelajari agama? Ya, ini ada pertanyaan, apakah mempelajari agama satu-satunya jalan dengan talaqi? Ya, satu-satunya jalan dengan talaqi. Kita harus mempelajari di hadapan para ulama. Ya, mungkin sederhananya menghadiri majelis ilmu. Hadiri majelis ilmu. Kita kan enggak selevel ulama-ulama dulu ya. Ulama dulu kan keliling kan, ketemu ulama. Kita mungkin sederhananya menghadiri majelis ilmu. Ya, dari apa yang kita bisa dari waktu sama sekalian kita sesuaikan. Ya, kita membagi waktu ya antara waktu untuk dunia kita dengan agama kita. Nah, jangan sampai dunia ini mengalahkan. Ya, jadi sediakan waktu khusus untuk menghadiri majelis ilmu. Majelis yang di situ kita mendapatkan manfaat, yang di situ disampaikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita membutuhkan ilmu tersebut, hadiri. Ya, jamaah sekalian. Baik itu tentang akidah, tentang fikih, tentang hadis, tentang tafsir, ya, tentang muamalah, tentang adab dan akhlak. Ya, yang di situ bermanfaat, bersumber dari Quran dan Sunnah. Kita bisa waktunya hadiri jamaah sekalian. Programkan dalam kehidupan kita, dan para sahabat dulu juga demikian. Ya, sahabat dulu ada yang berketerusan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya para ashabus suffah, ya, terus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang sibuk
sibuk ya. Ada yang sibuk berdagang, berbisnis dan sebagainya. Mereka kadang-kadang membagi waktu dengan temannya. Ya, kalau pas nggak bisa hadir, temannya yang hadir. Nah, besoknya dia yang bekerja, temannya yang menghadiri. Besoknya temannya yang bekerja, dia yang hadir. Nah, jadi ada cara yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kita programkan dalam hidup bagaimana saya bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini yang pertama, jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, setelah talaqil ilm ya dari para ulama, dari para masyayikh, para asatidzah, yang kedua dengan murojaah. Ya, murojaah juga penting. Murojaah itu mempelajari apa yang telah disampaikan. Nah, di sini kita murojaah di rumah dari apa yang telah disampaikan di dalam majelis-majelis ilmu tadi supaya lebih menguatkan. Ya, dulu para ulama juga seperti itu. Mereka hadir di majelis hadis, ya lalu di rumah mereka murojaah lagi. Mereka menyalin lagi apa yang sudah dicatat. Dengan kawannya mereka juga ini. Itu penting juga. Ya, jadi kita bisa simpulkan ya menghadiri majelis ilmu, ya, Syekh sudah menjelaskan ya, bisa dengan cara formal, bisa non formal. Formal dengan cara apa? Ya di pondok-pondok, di ma'had-ma'had, di kuliah-kuliah. Beliau sudah menjelaskan di halaman-halaman sebelumnya. Kemudian termasuk juga dengan menghadiri di majelis yang langsung, di majelis ilmu, di masjid. Dan barokahnya luar biasa, subhanallah. Ya, jadi mempelajari ilmu di masjid itu barokahnya apa? Luar biasa. Ya, kalau di Madinah misalnya di Masjid Nabawi, ya itu kan masjid ya. Atau di tempat di sekitar kita di masjid-masjid, masya Allah barokah. Nggak tahu ada sisi lain ya. Jadi tidak hanya ilmu saja, ada keberkahannya. Meskipun sederhana sama sekalian. Di dalam masjid penyampaiannya sederhana, mungkin tidak selengkap di kelas atau apa, tapi barokahnya itu apa? Ada gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, gitu ya. Nah, di sini kita menggabungkan dua hal ya. Ya, kita mementingkan agama, dunia juga tidak terlalaikan. Ya, saatnya bekerja kita bekerja, saatnya kita bersama keluarga. Dua-duanya mendapatkan. Ya, jadi akhirat ya dapat, dunia ya tidak tertinggal. Dan ayatnya wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Nah, supaya dunia ini kita tidak hanyut, agama yang menjadi apa? Pagarnya, menjadi rimnya, menjadi koridornya yang mengarahkan kita. Insyaallah dengan demikian kita meraih kebahagiaan dunia akhirat. Yang keliru itu kalau seseorang mempelajari sendiri. Ya, dia nggak pakai guru, nggak pakai ulama, dia mempelajari sendiri, khawatirnya dia apa salah paham. Ya, jadi perlu guru, perlu ulama. Ya, saya rasa semua ilmu perlu guru. Nah, nanti guru itu nuntun, ya ulama itu nyampaikan, jadi kita tahu dari situ pengembangannya. Insya Allah kita bisa sambil memperbanyak murojaah, termasuk juga membaca kitab, ini juga penting ya, untuk diri kita sendiri menambah selain dari menghadiri majelis ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Khairan insyaallah. Kalau sudah bisa difahami kita cukupkan ya jamaah sekalian. Semoga penyampaian dari kedua beliau bermanfaat ya, terutama untuk saya sendiri, dan semoga kita dimudahkan ya untuk tetap di atas jalan siratal mustaqim ya. Kita dekat ya dengan kaum muslimin, dengan ahlu sunnah wal jamaah ya, di dalam sholat kita, dalam majelis ilmu, ini yang akan menguatkan ya. Jadi jangan sampai terlepas ya, karena serigala itu akan mudah menerkam kambing yang sendirian ya. Tapi kalau kambing itu berkelompok, dia akan susah untuk menerkamnya ya. Begitu pula kita, ketika kita berkelompok, berjamaah, ada teman, ada sahabat yang solih, ini akan menguatkan kita. Jangan sampai sendirian, mudah untuk dekati oleh syaitan. Barakallahu fikum. Kurang lebih ya saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.